Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara kaum muslimin maupun muslimat, mukminin maupun mukminat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh maghfirah. Mudah-mudahan pada bulan ini kita semua sehat walafiat dan kita bisa melaksanakan ibadah di rumah dengan baik, bisa melaksanakan ibadah di rumah dengan baik, bisa melaksanakan di rumah dengan baik. Karena ibadah di rumah sekarang menjadi salah satu kewajiban kita sebagai bangsa, sebagai warga dan sebagai umat Islam. Saudara-saudara sekalian, atas nama pengurus DKM Darul Hikam, kami menyampaikan pertama salam hormat buat bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu semuanya, dan akan kami sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kepanitiaan Ramadan serta pembukaan acara untuk kuliah subuh kita dan acara ceramah untuk tarawih. Pertama, menyambut kedatangan Ramadan ini, mari kita dampingi dengan kegembiraan, karena kita yakin dengan hati yang gembira kita akan menjadi sehat, nyaman, dan tentu saja bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan ini akan kita raih. Yang kedua, mari kita sambut Ramadan dengan mempersiapkan rohani jasmani kita. Mempersiapkan rohani ada mempersiapkan ilmu kita. Ilmu untuk saum itu yang baik bagaimana? Ilmu untuk melaksanakan tarawih yang baik itu bagaimana? Ilmu untuk beribadah lainnya seperti sedekah, seperti silaturahim itu seperti apa? Persiapan jasmani adalah kita harus mempersiapkan bekal, karena pada bulan Ramadan kita harus menyiapkan makan sahur, makan buka, dan kebutuhan fisik yang lainnya. Yang ketiga, menghayati dan mengkaji kembali hal-hal yang menyangkut ibadah saum Ramadan. Kita gali kembali, kita gali ayat-ayat yang berhubungan dengan Ramadan dan hadis-hadis yang mendukungnya. Yang keempat, menghindarkan diri dari kemungkinan adanya kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan saum Ramadan. Umpamanya olahraga yang terlalu keras atau malah jalan-jalan. Apalagi pada saat sekarang kita harus diam di rumah, maka kita olahraganya di rumah, kita membangun kesehatan jasmani di rumah dengan sekuat tenaga. Yang kelima, siapkan keluarga dengan sungguh-sungguh bisa melaksanakan saum. Keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak, mungkin juga cucu-cucu. Kita semua saum bersama-sama, makan sahur bersama, saum bersama, dan buka bersama. Yang keenam, perbanyak takarub dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan doa. Dalam Al-Quran disebutkan pada bulan Ramadan ini kita wajib berdoa. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, minta kepadaku dan aku akan kabulkan segala doa yang kamu minta. Demikian dalam surat Al-Baqarah lanjutan dari 183, 184, 185, 186-nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada saudara panitia yang walaupun pada saat ini kita sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, tapi banyak perubahan-perubahan karena tidak boleh kita melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan protokol COVID-19. Saudara sekalian,
kami ingin menyampaikan program Ramadan yang ada di Darul Hikam. Yang pertama, kami tetap membuka apabila ada bapak-bapak saudara yang lewat di Masjid Darul Hikam di Jalan Juanda 285 kebetulan maghrib, kami akan isyapkan insyaallah tajil ala kadarnya yang dimulai pada jam 5 dengan protokol COVID yang ketat. Ada pengajian atau tadarus untuk 10-20 orang sambil menunggu buka puasa. Kemudian sholat tarawih berjamaah di rumah masing-masing, bisa dengan istri, bisa dengan suami. Sedangkan ceramah tarawih akan disampaikan secara daring online di YouTube atau di Ujum atau di alat yang lainnya. Demikian pula ceramah untuk kuliah subuh. Saudara sekalian, pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah saat ini dipercayakan kepada lembaga zakat fitrah dan infak di Darul Hikam atau Lajis yang kini sudah mulai bergerak. Berikutnya adalah pada bulan Ramadan ini akan diselenggarakan lomba menulis, artinya menulisnya di rumah. Topiknya adalah A. Virus, wabah penyakit, dan cara mengatasinya dalam perspektif Islam. B. Mengambil hikmah dari keharusan di rumah saja. C. Menjaga kesehatan dan kebersihan dalam Islam. Ketentuannya A. Boleh ditik atau boleh ditulis tangan. B. Panjang halaman, ditik 5 halaman 2 spasi. Jika ditulis tangan 4 halaman folio bergaris. C. Pesertanya umum, boleh anak-anak, boleh dewasa. D. Dikirim via email ke imahhikmawati@gmail.com sebelum tanggal 15 Mei 2020 atau dipoto dan dikirim ke WA pada Ibu Ima, nomor WA-nya 087 821 234 101. Kami ulang, WA-nya 087 821 234 101. E. Mencantumkan nama, pendidikan atau pekerjaan dan nomor HP. F. Ini ada penanggung jawabnya adalah para panitia. Kemudian evaluasi kajian Islam, tausiah. Ini akan disampaikan dalam bentuk video. Temanya akan bebas, waktu maksimal 10 menit. Pesertanya ibu-ibu. Video dikirim ke WA Teh Lydia, nomor WA-nya 085 722 373 738. Diulang 085 722 373 738 sebelum tanggal 15 Mei 2020. F. Mencantumkan nama ibu yang menyampaikan tausiah dan nama majelis taklim. Kemudian Darul Hikam Peduli adalah dalam bentuk kegiatan bisa berupa salah satunya 1. Kampanye edukasi ke masyarakat khususnya ibu-ibu pengajian dalam rangka pencegahan virus COVID-19 dalam bentuk poster atau video. B. Menyediakan makanan untuk buka dan sahur bagi kaum duafa. B. Kegiatan dilakukan bekerjasama dengan remaja masjid, Lajis, dan ibu-ibu pengajian. Berikutnya program evaluasi hifdzil Quran. Pesertanya perorangan. Surat yang dibaca adalah surat Fusilat. Surat Fusilat ayat 29 dengan 32. Pesertanya ibu-ibu pengajian. Peserta mengirim melalui video ke WA Ibu Pipit paling lambat tanggal 15 Mei 2020 dengan mencantumkan nama dan alamatnya. Berikutnya tadarus Al-Quran. Ini ibu-ibu akan dikoordinir oleh ibu-ibu sendiri dengan membuat WAG khusus tadarus selama bulan Ramadan. Tadarus dilaksanakan di rumah masing-masing.
tadarus dilaksanakan di rumah masing-masing. Setiap hari ibu peserta harus tadarus melaporkan ayat dan surat terakhir yang dibaca di WAG tadarus tersebut. D. Tadarus dimulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan 29 atau 30 Ramadan, dan pada tanggal 1 Ramadan 1441 semua dimulai dari surat pertama Al-Quran, surat Al-Fatihah, sampai dengan tanggal 1 Syawal jam 5 pagi. Demikian itu tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh DKM. Sekarang perkenan kami menyampaikan pidato Rasulullah SAW pada awal bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah yang membawa berkah, rahmah, dan maghfirah. Bulan yang mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malam di bulan Ramadan adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam yang paling utama. Inilah bulan yang ketika engkau diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. Pada bulan ini napasmu menjadi tasbih, tidurmu menjadi ibadah, amalan-amalanmu diterima, dan doa-doa diijabah. Bermohonlah kepada Allah Rabbu dengan hati yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melakukan saum dan membaca kitabnya. Sungguh celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada bulan yang agung ini. Kenanglah rasa lapar dan hausmu sebagai kelaparan dan kehausanmu pada hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fuqara wa masakin. Sayangilah yang muda, sambungkan tali persaudaraan, jaga lidahmu, tahan pandangan dari apa yang tidak halal kamu memandangnya, dan tahan pula pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarnya. Kasihilah anak-anak yatim, niscaya anak-anak yatim akan dikasihani manusia. Bertaubatlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa di waktu salatmu, karena saat itu saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya. Dia menyambut ketika mereka memanggilnya, dan dia mengabulkan doa-doa ketika mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, barang siapa yang membaguskan akhlak di bulan ini, dia akan berhasil melewati Shiratal Mustaqim pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Barang siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya atau pembantu di bulan Ramadan, maka Allah akan meringankan pemeriksaan nanti di akhirat. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupkannya bagimu. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah kepada Rabbmu agar tidak pernah dibukakan bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar mereka tidak pernah lagi menguasai. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebajikan di dalamnya, sama dia dengan orang yang menunaikan suatu fardu di dalam bulan yang lain. Ramadan itu adalah bulan yang sabar, sedangkan sabar itu adalah pahalanya surga. Ramadan itu adalah bulan memberi pertolongan, dan bulan Allah memberi rezeki kepada mukmin di dalamnya. Barang siapa memberikan makanan berbuka kepada seorang yang berpuasa, adalah demikian merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Saudara-saudara, dua perkara yang kamu memelakukannya pada saat nanti kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada mohon surga dan perlindungan dari neraka. Barang siapa yang memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, niscaya Allah memberi minum kepadanya dari air kolam dengan suatu minuman yang tidak merasakan lagi kehausan sesudahnya, sehingga masuk surga nantinya. Saudara-saudara, hadis ini memang panjang, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Semoga bulan Ramadan ini kita mendapatkan maghfirah dan
dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.